kelihatannya kita harus baca ini sama-sama karena ini satu perikop yang tidak bisa diputuskan Bapak Ibu Saudara. Nanti tim multimedia akan membantu saya di depan karena di PowerPoint saya tidak sediakan ayat yang lengkap. Atau kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab silakan dibuka Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Kita akan membaca ayat bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang sudah ketemu semua boleh katakan amin. Oke. Sambil nanti multimedia menyusul. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" 22. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? (35) baca sama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin firman Tuhan. Selamat datang kembali kepada Pak Ian dan Bu Maria yang dari Belanda sudah datang kembali. PowerPoint-nya untuk Pak Ian sudah saya kirimkan tadi barusan, sudah khusus yang berbahasa Inggris. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk kepada PowerPoint saya ingin bertanya kepada setiap kita, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang pernah merasa disakiti orang lain sehingga setiap kita ini harus mengampuni orang itu? Boleh lambaikan tangan? Wah, ada ya beberapa. Oh, ternyata yang lain tidak pernah disakiti, puji Tuhan. Atau pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara pernah menyakiti orang lain sehingga orang lain harus mengampuni kita? Boleh lambaikan tangan? Oh, ada juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata mungkin jangan-jangan kita lebih banyak menyakiti orang lain, jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi itulah kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara, bahwa ada dua sisi di dalam pengampunan yang kita boleh mengerti. Entah itu pengampunan Tuhan kepada manusia ataupun pengampunan kita kepada sesama kita, selalu ada melibatkan dua pihak. Pihak yang diampuni dan pihak yang memberikan pengampunan ya. Memberikan orang yang memberikan pengampunan dan orang yang menerima pengampunan. Mari PowerPoint saya silakan ditampilkan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Denny membuat sebuah judul pengampunan yang janggal gitu ya. Pengampunan yang janggal. Kemudian kemarin itu dosa yang bisa ditutupi kan gitu ya. Hari ini kita mau belajar mengenai pengampunan yang bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah baca, next. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 dan yang 22 tadi, saya akan fokus di situ. Di situ dikatakan bahwa Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya.
Jadi latar belakangnya ini Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya mengenai dosa atau kesalahan manusia, kejahatan itu ibarat hutang yang harus dibayar. Pak Denny sudah sampaikan itu di OBS ya Bapak Saudara. Dan dalam perumpamaan itu dikatakan kalau hutang itu tidak dibayar, taruhannya adalah penjara atau hukuman mati. Kalau Bapak Ibu sudah melihat angka 7 di situ, bukan berarti ini tuh apa namanya? Seperti apa yang kita bayangkan 7 kali yang kita bayangkan Bapak Saudara. Tetapi angka 7 itu kalau di dalam orang Yahudi itu adalah angka yang sakral. Kita ingat di dalam Alkitab 7 hari penciptaan ya. Jadi di dalam kehidupan Yahudi, budaya Yahudi itu angka 7 itu banyak sekali. 7 kali mereka punya perayaan ibadah. Kemudian ada lagi 7 sangkakala, 7 meterai ya di akhir zaman. Jadi ada begitu banyak angka 7 dan 70 sehingga akhirnya dipercaya bahwa angka 7 itu adalah angka kesempurnaan gitu. Nah jadi ketika Petrus berkata bahwa ketika aku harus mengampuni saudaraku, apakah hanya 7 kali sesuai angka sempurna? Tetapi Tuhan berkata bahwa bukan hanya angka sempurna, tetapi 7 kali 70 kali. Artinya Tuhan sebenarnya mau berkata bahwa tidak ada batasan yang jelas terhadap apa yang namanya pengampunan. Ya Bapak Saudara. Maksudnya selama orang itu hidup. Kalau orang itu sudah mati ya sudah gitu. Itu rohnya nanti menghadapi penghakiman Tuhan. Tapi selama orang itu hidup, Tuhan berkata pengampunan itu akan terus berjalan. Katakan amin Bapak Saudara. Ya. Dan pengampunan itu pasti ada karena dosa. Bapak Saudara tahu enggak? Dosa satu-satunya dosa yang boleh dinikmati itu apa? Ada? Oh, sudah tahu? Lambaikan tangan. Satu-satunya dosa yang boleh dinikmati. Enggak ada yang tahu ya? Saya kasih tahu. Next klik. Inilah dosa yang boleh dinikmati. Jadi di India itu ada satu makanan namanya masalah dosa. Masalah dosa itu di India boleh dinikmati. Kelihatannya enak sini. Ya ini ada resep-resepnya kalau ada yang mau bikin. Ya Bapak Saudara. Jadi ini satu-satunya dosa yang boleh dinikmati. Namanya masalah dosa. Tetapi kalau yang tidak boleh dinikmati ini yang berikutnya. Kalau ini tidak boleh dinikmati. Dosa yang ini harus ditinggalkan. Karena dosa ini masalah. Kalau ini masalah. Kalau tadi masalah, kalau ini masalah. Ya mirip ya Bapak Saudara. Bedanya di H. Kalau tadi masalah, ini masalah. Masalah dosa ini membuat setiap orang itu mempunyai keterpisahan dengan Allah. Oleh karena itu diperlukan satu pengampunan di mana Yesus boleh menyerahkan dirinya, menebus kita, membayar dengan harga yang sangat mahal. Ya Bapak Saudara. Next. Jadi dosa itu menular Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau kita mau golongkan dosa itu, sebentar kita menyimak tentang dosa. Dosa itu kalau digolongkan ada 3. Yang pertama, manusia pasti berdosa kepada Allah. Sejak Adam tidak taat ya. Terus kemudian manusia itu juga bisa berdosa kepada sesamanya. Makanya tadi Petrus berkata, kalau seseorang berdosa kepadaku itu aku harus mengampuni dia berapa kali gitu kan. Ya, manusia bisa berdosa kepada sesamanya. Kemudian ada yang ketiga adalah manusia juga bisa berdosa kepada dirinya sendiri. Di dalam Korintus 6 ayat 18, di situ dikatakan bahwa kalau setiap orang masuk ke dalam dunia percabulan, apapun itu gitu. Entah itu hanya menonton film atau menonton gambar, ketika seseorang itu masuk ke dalam dunia percabulan, di situ dikatakan orang itu berdosa kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Saudara, inilah kompleksitas dosa gitu. Dosa itu begitu menjalar kemana-mana, ya. Bahkan kalau hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang hamil dan kemudian anaknya lahir. Anak itu lahir sudah dalam kondisi berdosa. Makanya saya terus mendorong bahwa teman-teman remaja, pemuda, meskipun kalau dilahirkan dari orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, engkau harus sampai pada satu titik tertentu
mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus, mengaku percaya kepada Yesus. Karena kalau tidak, kelahiran kita di keluarga Kristen itu tidak ada artinya apa-apa, karena hidup kita itu berdosa. Jadi harus terjadi apa yang namanya pengampunan itu. Next, kalau di Alkitab bahasa Indonesia, semua kejahatan, semua kesalahan disebut dosa. Ya Bapak Saudara. Tetapi di Alkitab itu ada 17 bahasa Ibrani dan Yunani yang mengungkapkan dosa itu dengan kata-kata yang berbeda. Tapi saya tidak akan ungkapkan semua Bapak Saudara. Saya hanya akan kutip 4 jenis dosa yang disebutkan dalam surat-surat Paulus. Yang pertama adalah hamartia. Hamartia itu dalam bahasa Yunani, itu artinya melenceng dari sasaran. Ini kata dasarnya dosa itu adalah hamartia. Jadi yang namanya dosa itu yang melekat kepada bayi yang kita miliki, kepada anak janin yang kita kandung, Bapak Ibu Saudara, itu sudah pasti melekat Bapak Ibu Saudara. Karena Adam itu dikatakan meleset tidak sesuai dengan sasaran. Jadi arti kata dosa itu adalah meleset tidak sesuai dengan sasaran. Jadi kesalahan sekecil apapun, kalau itu sudah meleset dari jalannya Tuhan, itu dikatakan berdosa. Jadi hamartia, lebih mengacu pada kondisi berdosa, yaitu keadaan manusia yang secara alami cenderung melenceng dari kehendak Allah. Jadi itu sudah pasti bawaannya Adam ya, hamartia. Kemudian yang kedua, hamartano. Hamartano dalam bahasa Yunani juga, kalau dosa itu tadinya yang kita pikirkan kemudian sudah menjadi sebuah perbuatan. Tadinya kita punya kecenderungan nih, wah kelihatannya kok ada HP itu di situ nganggur. Kita baru berpikir. Tapi ketika kita akhirnya bertindak mencuri HP itu sudah disebut hamartano kalau di dalam bahasa Yunani. Jadi kesalahan nanti ada yang namanya dosa ketidakpedulian, bahasa Yahudi membedakannya gitu. Tetapi kalau di dalam Alkitab kita disebut sama-sama dosa. Next. Yang ketiga, parabasis dalam bahasa Yunani juga. Ini melanggar batas atau melanggar hukum. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan hukum-hukum Allah di dalam Alkitab, melalui gereja, tetapi orang sudah tahu itu dan melanggar. Misalnya kita sudah sering dengar nih, jangan kamu membunuh gitu. Kita sudah dengar itu, tetapi kemudian kita digoda oleh iblis dan kemudian akhirnya membunuh orang. Itu kita disebutnya hamartano kalau di dalam bahasa Yunani. Parabasis, sorry. Nah, ada lagi yang disebut anomia. Anomia ini adalah orang yang sama sekali tidak taat pada hukum. Jadi leleh-luweh. Hukum dunia aku tidak mau taat, sak karepe dhewe kan gitu. Hukum gereja aku tidak mau taat, hukumnya Allah aku tidak mau taat, pokoknya dia hidup semaunya sendiri, itu disebut anomia. Jadi ketidaktaatan secara hukum secara global. Jadi Bapak Ibu Saudara, berulang kali dalam beberapa suratnya Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa di antara rasul-rasul yang lain. Ya kita tahu kan, Paulus sebelumnya bernama Saulus, dia mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Allah untuk disiksa, ya. Waktu kematian Stefanus dikatakan dia ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dibandingkan Petrus, Paulus berkata bahwa kasih karunia yang kuterima itu lebih besar gitu. Karena apa? Di mana seseorang itu mempunyai dosa yang sangat banyak dan kemudian diampuni Allah, dia merasakan bahwa kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidupnya dia itu luar biasa. Jadi Paulus berkata bahwa dia menyatakan bahwa dirinya orang yang paling berdosa di antara para rasul yang lain. Next. Jadi, mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Apapun dosanya, semua orang perlu pengampunan dosa. Sekali lagi, apapun dosanya, semua orang perlu pengampunan dosa. Ya, setiap orang perlu pengampunan dosa. Bahkan bayi yang masih kecil pun perlu pengampunan dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa diperlukan pendidikan dari dalam kandungan? Orang Yahudi melakukannya. Dari sejak dalam kandungan, sudah disampaikan dan kemudian ketika mereka sudah lahir, mereka harus menjalani satu pendidikan tertentu untuk bisa disebut rabi dan lain sebagainya. Makanya Paulus itu adalah muridnya Gamaliel, ya, satu tokoh yang terkenal, sehingga Paulus ini mengerti tentang hukum-hukum Taurat dan lain sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu mari kita melihatnya sebagai hadiah dan sekaligus tanggung jawab. Jadi kenapa judul hari ini adalah pengampunan yang bertanggung jawab? Karena hadiah itu, karena pengampunan itu bukan hanya seperti ini. Ya sudahlah, Tuhan
mengampuni aku berterima kasih. Tidak bisa begitu Bapak Saudara. Karena tadi dikatakan, Tuhan berkata bahwa kalau seseorang sudah diampuni Tuhan dengan hutang yang banyak, tapi kemudian kepada sesamanya dia tidak mau mengampuni, Tuhan berkata, dia akan dimasukkan lagi ke dalam bui gitu kan. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, Tuhan berkata, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jadi hadiah itu karena kita menerimanya sebagai anugerah. Kita seharusnya tidak layak, tapi sama Tuhan dilayakkan. Tetapi tanggung jawab adalah kita diberi satu tugas tertentu untuk melakukan seperti apa yang Tuhan katakan amin. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara satu kali merasa bahwa engkau saat ini sedang bersakit hati dengan orang lain, mari cepat-cepat bertobat. Karena kalau tidak, pengampunan Tuhan itu akan hilang. Katakan pengampunan bisa hilang kalau aku tidak mengampuni. Ya, oke. Next. Jadi ini dua sisi pengampunan dosa. Pengampunan dosa itulah hadiah dan tanggung jawab. Hadiah itu dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya. Kolose 1, sorry saya tidak siapkan. Kolose 1 ayat yang ke-13 dan 14 di situ dikatakan seperti ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi karena kita ini tidak layak tapi dilayakkan Tuhan, semuanya itu hanya karena anugerah. Katakan amin. Ya. Dan kemudian tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Di dalam situ dikatakan kita ini menerima pengampunan dosa sekaligus diberi tugas untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dalam Matius 18 ayat 35, firman Tuhan berkata seperti ini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya mendengar gini, ketika ada orang curhat kepada kita kan gitu. Wah saya itu disakiti loh, misalnya gini, saya itu disakiti Pak Andre, tapi Pak Andre itu kok enggak merasa ya gitu. Ini misalnya Pak Andre ya, Pak Andre kok enggak merasa ya. Terus kemudian dia akhirnya saya akhirnya berkata begini, tapi ya sudahlah, Pak Andre tak ampuni gitu. Bapak Ibu, pengampunan itu bukan ya sudahlah, ya. Coba Bapak Ibu cek dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ketika Anda mendengar sharing dari orang lain, dia berkata begini, orang itu menyakiti saya loh, tapi sudah sekian lama saya mencoba komunikasi enggak mau, ya sudahlah, tak ampuni saja. Loh, pengampunan itu bukan ya sudahlah Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan kalau itu yang mengatakan seperti itu Tuhan, ya sudahlah manusia itu tak ampuni saja, sepertinya enggak rela gitu ya Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan enggak gitu loh. Pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu tuh dengan segenap hati, dengan penuh kesadaran gitu, dengan penuh kesadaran. Jadi oleh karena itu mari cek di dalam hidup kita, apakah kita pernah enggak melakukan itu gitu. Kita mentok gitu kan, mau berkomunikasi sama orang, kita melihat teman kita kok nyakiti terus, kita tuh menyimpulkan ya sudahlah, tak ampuni. Loh, pengampunan itu bukan ya sudahlah. Pengampunan itu harus dengan dasar sebuah kasih, harus dengan dasar tertentu yang nanti kita mau lihat. Ya. Next, di dalam doa Bapa kami, mari kita ucapkan ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, makanya jawaban Yesus kepada Petrus itu langsung, ya, aku berkata kepadamu bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi Yesus sendiri mengajarkan dalam doanya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah mudah mengampuni? Saya yakin setiap orang menjawab, wangel Pak, ya. Apalagi kalau sakit hatinya mendalam, jeru gitu, jeru.
Orang yang patah hati aja biasanya bro, Bu, pernah patah hati enggak, Bu? Ada yang pernah patah hati? Bu Mala pernah patah hati? Bu Ari pernah patah hati, Bu? Orang patah hati itu dia mengampuni mantannya tuh bisa kadang-kadang lama loh, kadang-kadang lama. Sampai ada teman itu begini, dia berpikir walaupun dia sudah nikah nih, ketika ketemu pacarnya tuh dia masih struggle gitu, hatinya masih mendongkol gitu. Kadang-kadang berpikir, karo bojoku kok tabiatnya kok beda. Mungkin kalau aku sama pacarku mungkin akan lebih bahagia. Kadang-kadang orang-orang berpikir kan itu, misalnya. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan itu mengizinkan perbedaan itu justru untuk mengasah keduanya menjadi semakin sempurna dengan bersama Tuhan. Amin, saudara. Jadi oleh karena itu tinggalkan mantan kita, gitu kan. Tinggalkan orang-orang yang mungkin memutusmu di masa mudamu, gitu kan. Supaya pengampunannya itu sempurna, pengampunan dengan sepenuh hati. Ya. Next, jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ada perbedaan nih. Ada perbedaan antara pola Tuhan dan pola manusia. Lukas 17 ayat 4 dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini 7 kali loh sehari loh, ya. Makanya orang Israel ini senang dengan kata 7 gitu, karena 7 itu angka sempurna. Jadi dia di situ dikatakan kalau ada 7 seorang dia berbuat salah kepada kita 7 kali, jam 7, jam 9, jam 10 gitu, sampai sore ya 7 kali gitu. Tapi dia setiap kali datang, aku minta maaf, Tuhan berkata apa? Harus diampuni, ya, harus diampuni. Karena pengampunan itu tidak terbatas. Selama orang masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang punya saudara, teman-teman atau anakmu lah, yang mungkin saat ini dia tidak ada di dalam Tuhan, terus doakan gitu. Tuhan berkata berdoalah senantiasa. Karena dengan demikian, siapa tahu di masa hidupnya itu dia kembali kepada Tuhan. Karena selama dia hidup masih ada kesempatan untuk Tuhan mengampuni dan dia kembali. Jadi pola manusia itu mengampuni itu ada batasnya. Tetapi kalau polanya Tuhan, mengampuni itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Kecuali orang itu sudah mati, ya sudah tinggal nunggu penghakiman. Makanya kalau kita ingat penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus disalibkan itu, ya, detik terakhir sebelum dia mati ada pengampunan di situ. Ya. Bagaimana Pak, dia belum dibaptis, itu nanti dibahas lain lagi. Tetapi pengampunan itu tidak ada batasnya di mata Tuhan. Ya, next. Bapak Ibu Saudara pernah lihat ini enggak? Namanya Eva Moses Kor. Coba multimedia boleh siapkan filmnya. Sekali-sekali saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat film, ya, video. Namanya Eva Moses Kor. Mari kita lihat sama-sama. Dia adalah seorang Yahudi, dia seorang Israel. Ya. On the 40th anniversary of the liberation of Auschwitz, a handful of survivors of this monument to Nazi evil returned. Eva Kor, with her twin sister Miriam, found a record of their past. Eva and Miriam were 9 years old and in the front row when the Soviet soldiers liberated this death factory years ago. And they found among a few thousand survivors a large group of twins. Twins who underwent inhuman medical experiments at the hands of Dr. Joseph Mengele, the camp surgeon at Auschwitz, who was known as the Angel of Death. Just to be free from the Nazis, that did not remove the pain they have inflicted upon me. There might be another way that survivors can heal themselves. I have found one way. Forgive your worst enemy. It will heal your soul and it will set you free. I, Eva Moses Kor,
a twin who survived as a child Joseph Mengelé's experiment at Auschwitz 50 years ago, hereby give amnesty to all Nazis who participated directly or indirectly in the murder of my family and millions of others. It's improper. It's improper. I should be permitted. I should be asked. How can you speak in the name of the people who are not alive anymore? I mean, I shiver when I think of it. Oke, cukup sampai di situ. Ya, saya mau ceritakan sedikit tentang siapa itu Eva Moseskor. Kalau sekarang dia adalah founder Candles Holocaust Museum. Jadi dia mendirikan museum Holocaust. Dia jadi Bapak Ibu Saudara pada zamannya Nazi Jerman, Hitler itu dia menyuruh beberapa dokter untuk mengadakan apa yang namanya eksperimen medikal gitu ya. Dan yang diambil itu adalah anak-anak kembar. Jadi ketika Eva Kor ini ditemukan oleh tentara Soviet, itu usianya 9 tahun. 9 tahun mungkin seusia siapa? Petra mungkin, seusia Petra. Jadi seusia Petra itu dia ditemukan bersama dengan tahanan lain, tentara Soviet itu menyelamatkan dia gitu. Menyelamatkan dia karena ternyata ceritanya adalah kalau Bapak sudah lihat filmnya mungkin agak sedih-sedih juga, terharu nangis. Ya. Nazi itu kan dia selalu memburu orang-orang Yahudi, ya. Kita tahu dia melakukan pembunuhan dengan cara dimasukkan ke ruangan kemudian dikasih gas, ya, gas beracun mati. Nah, salah satunya proyeknya mereka adalah meneliti anak-anak yang kembar diambil dari sejak bayi gitu, dari sejak bayi atau mungkin lebih kecil dari Petra berapa tahun sebelumnya gitu kan. Nah, ini si Eva Kor dan Miriam kembarannya ini sedang pergi bersama dengan ayah ibunya. Tiba-tiba diseranglah oleh orang Nazi itu dan kemudian direbutlah anaknya, dua orang ini masuk dalam campnya mereka gitu. Apa yang dilakukan Bapak Saudara? Yang dilakukan adalah mereka ingin tahu pertama, kenapa orang Yahudi itu pinter-pinter. Secara medisnya, secara kimianya itu apa gitu. Terus yang kedua, dia ingin tahu kalau misalnya aku melakukan kejahatan fisik kepada si kembar A, apakah kembar B ini akan merasa gitu. Jadi kemudian si dokter yang namanya Dr. Joseph Mengele itu, dia menyuntikkan beberapa cairan ke si anak bayi ini, ya yang masih kecil, kepada bayi A. Dia kepingin tahu apakah bayi B bereaksi apa tidak. Kemudian ketika dia satu kali ingin mengadakan eksperimen tentang sayatan di tubuh. Oh Bapak Ibu kalau lihat gambar-gambarnya, aduh miris. Jadi kalau si B diiris apakah si A ini kerasa apa enggak gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, itu mereka dimasukkan dalam sebuah kayak penjara ruang tertutup di mana mereka juga enggak bisa apa-apa. Makanya Eva Kor dan Miriam ini dia sudah berpikir, ya sudahlah Tuhan kalau dia anak kecil tapi dia sudah mulai berpikir bahwa kalau memang Tuhan mau bikin aku mati saja gitu. Tanpa harus melalui penyiksaan ini gitu. Karena itu kekejaman pada zamannya Nazi oleh Joseph Mengele. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, akhirnya dia umur 9 tahun, dia diselamatkan oleh tentara Soviet. Dia dan kembarannya gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, buntut dari perlakuan itu pasti membekas di dalam psikologis, ya. Ya, apalagi ini anak kecil. Orang dewasa saja disakiti pasti dia akan merasa dendam, ya. Ketika dia dewasa, kemudian hukum internasional mulai berjalan, Nazi kalah. Dia sebenarnya bisa saja menuntut si Joseph Mengele ini. Si Joseph ini dituntut, dia bisa gitu. Tapi dia sedang bergumul dengan rasa sakit yang dia miliki gitu. Dendam, sakit hati, ya. Dia lihat saudara kembarnya itu tidak bisa bertumbuh dengan normal karena suntikan cairan-cairan kimia dalam tubuhnya dan akhirnya memang mati saudara kembarnya itu di usia remaja. Dan dalam proses pengampunannya dia itu Bapak Ibu Saudara, si Eva ini dia juga akhirnya menemukan bahwa aku kecewa kepada ayahku gitu. Dia merasa ketika tentara Nazi itu merebut mereka dari tangan orang tuanya, dia merasa kok ayahku tidak membela gitu. Kok ayahku kok diam saja gitu. Gitu. Walaupun sebenarnya kasusnya susah ini karena ini antara orang yang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa, orang bersenjata dan tidak bersenjata.
Tetapi dalam kesakitannya itu dia sakit hati, dendam dan lain sebagainya, dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia memutuskan untuk mengampuni. Setelah dia mengerti bahwa oh Tuhan Yesus sayang sama aku gitu. Tuhan Yesus sayang sama aku. Dia mengampuni aku, kenapa aku tidak mengampuni orang itu? Akhirnya dia mendirikan museum Holocaust itu. Dia mengampuni dokter itu, mengampuni pasukan-pasukan Nazi yang mungkin sudah menyebabkan ribuan anak mati, ribuan keluarga juga mati. Dan salah satunya yang dia lakukan adalah dia mengampuni dirinya sendiri. Karena dia sudah menyangka papanya itu jahat. Dan dia juga mengampuni papanya gitu. Mungkin papanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini kita berbicara mengenai pengampunan yang bertanggung jawab? Karena tanggung jawab pengampunan itu setelah kita terima dari Yesus, ternyata kaitannya itu luas. Kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada masyarakat di sekeliling kita yang mungkin menyakiti kita. Kaitannya bukan hanya pengampunan dosa dari Tuhan kepada kita. Karena pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah final, pasti. Tetapi tinggal sekarang ketika kita menerimanya itu, apakah kita mampu menerima tugas susulan yang Tuhan berikan. Next, dia membuat sebuah buku dan kemudian dia mengajak setiap orang anak-anak yang dulu menjadi korbannya Holocaust itu dengan judul buku Forgiving Dr. Mengele. Ya, ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bagi dia ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan itu dia sudah final, aku harus mengampuni dokter ini. Tetapi bagi orang-orang lain yang mungkin mereka masih merasakan kesakitan yang sama, dia berjuang keras ya sampai usia setua itu ya untuk bagaimana orang itu boleh mengalami pemulihan dan kebebasan. Satu-satunya jalan adalah mengampuni. Karena keputusan mengampuni adalah satu keputusan yang berjalan maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada bagian yang dimana kita belum mengampuni seseorang yang dimana itu menyakitkan kita itu seperti membawa sampah Bapak Ibu Saudara, bawa sampah kemana-mana. Pengampunan yang kita tidak berikan itu sakit hati itu kita bawa sampah kemana-mana ya, menjadi beban. Tetapi ketika seseorang belajar mengampuni, sampah itu ditaruh, dia berpikir ke depan. Ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, nanti kita lihat di kesimpulan apa yang dikatakan oleh Eva ini, seperti apa, kok akhirnya dia bisa mengampuni. Ya. Next, jadi pengampunan yang bertanggung jawab adalah hidup dalam pengampunan dosa dari Tuhan, sekaligus hidup dalam misi pengampunan agar orang lain dipulihkan. Mari baca sama-sama sebagai komitmen kita. 1, 2, 3. Hidup dalam pengampunan dosa dari Tuhan, sekaligus hidup dalam misi pengampunan agar orang lain dipulihkan. Jadi kalau kita ini diampuni Tuhan, Tuhan itu punya misi orang lain juga dipulihkan seperti kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Saya akan dengan cepat. Yang pertama adalah kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-7 sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pengampunan Tuhan itu limpah, ya, overflow, ya, melimpah-limpah, tidak terbatas. Jadi, mari kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Katakan amin. Tepuk kiri kanan, Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Mari yakini itu dan jangan lupakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita itu harus menjaga hidup di dalam kebenaran. Ya jangan berbuat dosa lagi gitu. Meskipun pengampunan Tuhan itu berlimpah-limpah, makanya ada satu gereja Hyper Grace. Dia Hyper Grace itu berkata gini, kan Tuhan sudah mengampuni saya gitu kan, mengampuni saya. Jadi saya sekarang hidup dalam dosa enggak apa-apa gitu, nggak bisa gitu. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Lukas 17 ayat yang ketiga, di situ dikatakan jagalah di dirimu. Selain jaga diri apa? Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dan jikalau ia yang menyesal, ampunilah dia. Jadi percaya pengampunan dari Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, menjaga hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, ini kadang-kadang kita belum melakukannya lebih lagi. Tapi kita harus sampai kepada ke sana. Menjadi imam agar terjadi pemulihan bagi orang lain.
Lukas 17 ayat 3 di situ dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sama ayatnya. Satu kali ada satu pengarang buku, dia seorang pembicara juga, Bapak Saudara, namanya Worthington, orang Amerika. Jadi satu kali ketika dia pulang ke rumahnya, bukan pulang ke rumahnya, dia liburan ke rumah ibunya. Dia mendapati di rumah itu sudah penuh dengan bercak darah, gitu ya, bercak darah. Ini si Worthington ini. Ternyata setelah dilihat ibunya mati, dan setelah diselidiki ternyata ada perampok yang datang ke situ. Karena dia ketahuan, akhirnya dibunuhnya ibunya gitu. Dengan keji, cara membunuhnya keji. Dia juga bergumul. Tapi kemudian ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan, langkah-langkah yang dia ambil adalah justru mendatangi perampok itu, memaafkan dia. Kemarin waktu Paus datang ke sini, saya juga sempat baca di TikTok. Paus yang keberapa sekian itu satu kali ditembak oleh satu pembenci, ditembak. Sengaja pas dia bicara di orang banyak ditembak. Dia sudah merencanakan. Akhirnya kemudian dia ditangkap di penjara. Tapi si Paus ini dia tidak mau memperkarakan, dia justru datang ke penjara, mendoakan, mengampuni. Walaupun dia tetap di penjara sama pemerintah. Sama pemerintah waktu di mana dia menembak itu tidak di penjara. Tetapi ternyata ketika dia pulang ke negaranya sendiri, justru di penjara karena dianggap memalukan menembak Paus. Tapi dia kemudian setelah keluar dari penjara, dia menyesal dan kemudian dia bertobat terima Yesus. Bapak Ibu Saudara. Jadi pengampunan itu seperti kita fokusnya ke depan aja, yang di belakang sudah itu diizinkan Tuhan terjadi. Bagaimana kita mengelola hati kita dengan benar. Efesus 4 ayat yang ke-31, next. Efesus 4 ayat yang ke-31 di situ dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Kalau mau didaftarkan banyak lagi di bagian ayat yang lain dikatakan perbuatan dosa itu dan sebagainya gitu. Dan sebagainya itu susah mendefinisikannya Bapak Saudara karena banyak ya. Dosa itu banyak. Ketidakpedulian saja, kita tidak peduli sama orang lain sudah dosa. Ya. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, apakah kita sudah saling mengampuni di dalam kelompok sel? Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita belajar bersama-sama, Bapak Saudara. Kita adalah keluarga, di dalam kelompok sel juga keluarga, mungkin teman-teman di kantor dan lain sebagainya, atau mungkin di sekolah, teman-teman sekolah, teman-teman remaja gitu, sudah saling mengampuni, ada yang membuli dan lain sebagainya diampuni. Mari lakukan itu dengan kesadaran hati. Dan sebagai kesimpulan, next. Pengampunan yang bertanggung jawab adalah seperti ini. Ada bagian bagi yang memberi pengampunan, dan ada bagian yang menerima pengampunan. Yang memberi pengampunan, kesimpulannya adalah dengan sadar memberikan hadiah karena kasih. Meskipun kita mungkin sakit hati gitu, tapi mari perhadapan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita juga memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti hati kita dengan kasih. Yang kedua, orang yang memberikan pengampunan bertanggung jawab adanya pemulihan atau rekonsiliasi. Jadi kenapa Tuhan memberikan mengampuni kita gitu? Karena Allah itu ingin gitu, kita rekonsiliasi sama Dia gitu. Tuhan tuh ingin kita itu tidak ada jarak seperti tadi gambar tadi. Dosa yang menghalangi itu hilang gitu. Jadi makanya ketika Yesus mati di kayu salib, kenapa itu tirai bait Allah terbelah jadi dua? Karena Tuhan ingin setiap kita bisa akses langsung ke surga. Amin Bapak Saudara. Ya. Jadi mari kita bertanggung jawab atas pemulihan dan rekonsiliasi. Yang ketiga, kalau kita orang-orang yang akan memberikan pengampunan, cara berpikir kita itu harus gini. Musuhku itu tuh perlu masa depan. Nah ini keren kan? Keren tapi susah. Misalnya Bu Mala menyakiti saya. Ya, misalnya Bu Mala menyakiti, Bu Mala satu kali berkata apa sehingga saya tersinggung.
Kadang-kadang kita berpikir bahwa harusnya kan Bu Mala yang minta maaf sama saya. Tapi ini cara berpikirnya Eva Quarter terbalik. Jangan-jangan Bu Mala ngomong seperti itu tuh ada sesuatu juga yang dia rasakan gitu. Berpikir sebaliknya terhadap musuh kita gitu. Karena orang yang mungkin penjahat si Worthington tadi ketika orang itu membunuh mamanya, dia menuntut secara hukum di penjara is oke gitu. Tapi si Worthington berpikir orang itu perlu masa depan juga gitu. Perlu masa depan yang harus diselamatkan. Selain orang itu perlu masa depan, diriku juga perlu pemulihan demi masa depan. Jadi untuk orang yang mengampuni. Tetapi untuk orang yang menerima pengampunan, yang pertama pasti menyadari kesalahan dan bertobat. Dengan sadar menerima hadiah sekaligus tanggung jawab. Jadi hadiah dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ingat itu. Jadi jangan sampai kita hanya menerima pengampunan tapi tidak memberi pengampunan. Itu bahaya. Pengampunan kita akan hilang. Yang ketiga, musuhku telah mengampuni aku harus mengampuni orang lain. Dan yang keempat, aku harus menjadi imam untuk orang lain dipulihkan. Katakan amin. Ya, terakhir. Mari kita baca sama-sama. Next. Ya, mari baca sama-sama komitmen ini. 1, 2, 3. Mau terima hadiah pengampunan dari Allah, harus mau menerima tanggung jawab yang Dia tugaskan kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Oke, mari kita menerima hadiah yang terbesar yang kita sudah dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari nyatakan dari dalam hati kita, sejauh timur dari barat Dia membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Dia tidak mengingat-ingat pelanggaran kita. Oh, terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, kesalahan. Sekali lagi, sejauh timur dari barat, kita naikkan ini dari dalam hati kita. Sejauh timur dari
ibarat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari katakan betapa besar kasih pengorbanannya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mengapa Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang, kamu juga tidak akan diampuni? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengampuni orang lain, artinya kita melakukan dosa lagi. Tuhan sudah menebus setiap dosa kita. Tetapi ketika kita tidak mengampuni orang lain, sama saja kita ini sedang melakukan dosa yang baru di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengampuni. Oleh karena itu, ini menjadi setiap renungan kita. Mari kita memiliki pengampunan yang bertanggung jawab dari Tuhan. Dia mempunyai tanggung jawab untuk kita ini dipulihkan di hadapan Bapa, sehingga kita boleh mempunyai akses langsung ke surga. Dan oleh karena itu biar tugas yang sama boleh kita miliki. Kita mau berbelas kasihan kepada setiap orang di sekeliling kita supaya mereka boleh dipulihkan di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini, betapa besar kasih pengorbananmu Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari nyatakan lebih lagi, betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari setiap kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap pengampunan yang kita boleh terima di hadapan Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau karena Engkau Allah yang mengasihi kami limpah luar biasa. Engkau Tuhan tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang sempurna.
Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami ucapkan syukur kami kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang bertanggung jawab dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, mampukan setiap kami Tuhan menerima tugas dan misi-Mu Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, namun biar setiap firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau didapati setiap kami ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Ketika penghakiman itu terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan ada pengampunan Tuhan atas hidup kami karena kami sudah melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ibadah kami di mana Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Mari angkat tangan kita. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap komunitas kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan biar ada pengampunan Allah yang limpah dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang mengampuni orang-orang lain, supaya setiap kita diampuni, supaya setiap kita menerima kerajaan surga bersama-sama. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, kembali ke komunitasmu dengan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.